Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rinsa Putri Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang ada di Indonesia yang belum sampai saat ini juga terselesaikan. Bakalan seru banget untuk kalian yang menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Dan kita tuh akan membahas tentang mengenai namanya korupsi di Indonesia, dan itu udah ada dari dulu pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan dan saat ini juga, karena korupsi ini udah sebagai kalau bisa dibilang masyarakat ini budaya yang turun menurun dari atasan, dan itu udah menjadi hal yang lumrah menurut kita semua sebagai warga masyarakat yang mengenalinya juga tentang korupsi. Nah, nanti kita akan mendiskusikan dengan warga masyarakat sekitar dan juga mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini juga. Oke, tonton sampai habis, jangan di skip. Oke, dan kali ini saya bersandingan dengan Bapak untuk sebagai narasumber. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Slamet. Pak Slamet. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai masalah atau problematika tentang korupsi di Indonesia yang belum terselesaikan sampai saat ini juga. Ya, karena korupsi ini kan sudah berjalan sekian puluh tahun ya di Indonesia, sehingga untuk menyelesaikan memang butuh waktu dan butuh kemauan yang keras, political will-nya ya. Maka ya memang sekarang belum selesai, tapi pada saatnya insya Allah bisa selesai dengan kemauan dari, tentunya tidak lepas dari yang pegang kekuasaan, political will-nya itu ya. Dan untuk saat ini memang masih ada, tapi insya Allah kita nanti ke depan akan bisa memperbaiki. Baik, kali ini Denisa berada dengan mahasiswa-mahasiswi UNED, Universitas Jember, dan kali ini di samping saya dengan nama siapa, Kak? Vira. Yang ke tengah? Gandhi. Kalau Kakak? Manda. Nah, sekarang kita diskusi nih, Kak, ya, lebih tepatnya. Kalau masalah korupsi ya benar sih, emang dari dulu sangat sulit untuk diselesaikan. Mau itu ada peraturan apapun, itu kayaknya pejabat-pejabat petinggi sana masih ada yang korupsi gitu. Iya. Dan gimana cara atasinnya sebenarnya sulit, karena itu kayaknya udah budayanya petinggi Indonesia tuh kayak korupsi makan uang rakyat gitu. Jadi kalau misalnya untuk diselesaikan ya sangat sulit gitu. Terus untuk hukumannya ya emang ada yang dihukum, tapi itu tidak sepadan dengan apa yang orang itu ambil dari masyarakat gitu. Jadi ya sangat jomplang gitu dari uang yang diambil dengan tindak pidana yang didapatkan oleh orang itu. Oke. Kalau menurut Kak Gandhi? Ya, saya pernah beberapa baca gitu berita kalau misal kayak hukumannya yang diberikan untuk para koruptor nih kayak gak setimpal sama perbuatannya gitu. Dan juga pernah saya kan kemarin dapat tugas juga dari mata kuliah umum itu untuk pelajaran KWN itu mengenai kayak hukum di Indonesia gitu. Nah, itu saya mencari kasus dari korupsi yang menjalani korupsi sama orang kayak hukuman kayak rendah, misal kayak butuh coklat atau buat makan gitu. Nah, itu hukumannya aja udah gak setimpal banget itu. Ya, kalau hukumnya saya memandang sebenarnya sudah cukup ya. Baik, tinggal memang sekarang aplikasinya dan para pemegang kekuasaan hukum itu sendiri ya. Jadi memang ini ya perlu pembenahan, semua itu harus dimulai, tapi harus dimulai ya. Walaupun memang sulit tapi harus dimulai. Memang tidak mudah, karena kalau boleh dikatakan kan sudah membudaya ya. Kalau budaya itu memang budaya, tapi budaya tanda kutip itu ya, sehingga kalau budaya yang sungguhnya kan dipertahankan. Kalau ini harus dihilangkan, dihapuskan. Hukum di Indonesia menurut saya belum terlalu adil sih. Apalagi ya buat koruptornya cuma ya hukumnya gitu-gitu aja dan bisa dibeli juga ya, itu menurut saya sih. Iya, tahanannya pun beda gitu sama orang yang fasilitas yang didapatin. Oke, kalau menurut Kakak sendiri juga gimana? Nyambung dari Mas Gandhi sama dari Safira ya, kalau orang udah melakukan korupsi terus hukumannya kayak gitu, otomatis kan buat orang lain kan nggak takut gitu loh untuk melakukan korupsi lagi. Jadi kan seharusnya hukumannya itu bener-bener dipadatin, kayak misal dia korupsi berapa langsung dihukum mati atau gimana, biar nuntasin buat mutus rantainya gitu loh. Soalnya Soalnya di Indonesia itu sendiri tuh kalau tak lihat ya, hukum itu
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi piramidanya itu kayak turun gitu banget loh. Kita di rakyat kecil ya, itu kan kayak contohnya aja nyuri kayu. Padahal kayu di hutan, terus dia itu buat makan sehari-hari itu dihukum berat. Sedangkan yang korupsi cuma dihukum penjara, dan itu pun dia di penjaranya itu enak, ada TV-nya, ada fasilitasnya itu di rumah sendiri. kayak di rumah sendiri. Kritik dan saran ya, kalau dari saya pribadi ya itu kembali lagi kata Amanda ya, itu diperketat lagi dari petugas-petugasnya, aparat itu diperketat lagi gitu. Dan yang emang bener-bener apa ya, kayak hatinya tuh nggak goyah gitu untuk menerima suapan dalam bentuk apapun. Oke, kalau Kak Gandhi? Ya sama sih sebenarnya. Ya, intinya yang pertama ya seharusnya dari diri kita sendiri juga sih, dari kita bisa jaga, kayak misal ya jangan kehasut lah gara-gara uang gitu. Misal kan maksudnya kehasut ini kan ya bukan rahasia lagi kan, kayak nyogok gitu buat untuk vonisnya atau gimana. Ya itu intinya kayak untuk hakim ya harusnya harus benar-benar kuatkan hati sama benar-benar kayak fokusin buat ngebela yang bener gitu loh, yang bener-bener bukan yang banyak uangnya gitu. Hukumnya itu benar-benar harus ditegakkan, dan aparatnya itu yang benar-benar diseleksi banget gitu loh. Kalau misal kita pakai aparat yang saat ini ada, kita lihat aja banyak kasus yang nggak terselesaikan, entah kasus korupsi, entah kasus lain, itu pasti kebelakangnya kan pasti uang gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi ya mungkin dari aparatnya sendiri, terus dari tindak pidananya sendiri itu harus diperketat. Tapi menurut kakak-kakak ini dilihat dari sudut pandangnya tentang kinerjanya pegawai KPK, itu bagaimana? KPK kalau nggak salah kasus kemarin ada dari KPK sendiri melakukan korupsi. Iya. Ya itu jadi ketahuan ya kayak gitu. Seharusnya itu buat patokan kita kayak apa ya, berantas korupsi, kok malah kejadian ya semakin bingung gimana gitu. Kejadiannya ada di dalam sendiri kan. Ada yang salah dari dalamnya situnya sendiri aja udah kayak salah gitu. Seharusnya ya mungkin bisa diganti atau gimana lah. Oke, bagus. Jadi itu ya menurut tanggapan kakak-kakak dari mahasiswa Universitas Jember. Dan kalau boleh tahu kakak dari jurusan mana aja nih? MIPA. Oh, MIPA. Oke. Kalau Perawatan. Aduh. Baik, itu saja. Terima kasih untuk Pak Slamet atas wawancaranya. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin mengenai pendapat dan atau menambah pendapat bagaimana korupsi yang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia, silakan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.